Hai, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik? Sehat kan? Oke, masih ingat dengan saya apa enggak? Saya Pak Rizal. Ya, sudah lama enggak ketemu. Mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang pangling. Ya, baik. Saya berharap kalian di rumah juga dalam keadaan yang sehat. Pak Rizal di sini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, mungkin nanti di dalam video ini Pak Rizal tidak akan berpanjang lebar untuk menjelaskan ya, supaya tidak terkendala kuota dan tidak terkendala waktu, tetapi nanti akan Pak Rizal sertakan isi dari PowerPoint-nya Pak Rizal ini ya. Jadi kalau panjang-panjang biar download-nya kuotanya tidak. Oke? Baik. Di slide yang pertama ini itu kalian sudah melihat bagaimana banyaknya jenis makanan di situ ya. Pasti semua jenis makanan itu hampir pernah kalian makan ya. Terus di sampingnya itu ada organ ya. Ada organ mulut, ada organ hati, lambung, kerongkongan, usus halus, usus besar, ya toh? Sampai dengan anus. Nah, kumpulan dari suatu organ ini dia akan membentuk yang namanya sistem ya. Dari mulut sampai dengan anus, nanti ada kelenjar-kelenjarnya juga, organ tambahannya juga, dia akan membentuk sistem pencernaan ya. Untuk mencerna apa? Makanan. Kenapa sih dicerna? Karena di dalam makanan ada apa? Ada zatnya yang diperlukan oleh tubuh. Contohnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Terus apa lagi? Nanti ada juga airnya juga. Ya toh? Oke, tidak berpanjang lebar, mari kita lanjut ke slide yang berikutnya. Semua makhluk hidup membutuhkan nutrisi atau makanan untuk beraktivitas. Jadi kalau tidak makan, tidak minum, tidak mengkonsumsi coklat, tidak mengkonsumsi boba, tidak mengkonsumsi sempol, cilok, dan lain sebagainya, kita tidak bisa beraktivitas. Karena kenapa? Tidak memiliki energi. Jadi makan, minum itu ya diperlukan untuk tumbuh, diperlukan untuk juga berkembang. Jadi Tuhan itu menciptakan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Enggak mulut langsung anus loh, enggak toh? Berarti organnya itu berkesinambungan untuk apa? Mencerna, memilah bahan makanan yang terdapat kandungannya tadi. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, ada airnya juga. Nanti di sistem pencernaan itu diserap, dikirim ke sel. Di dalam sistem pencernaan, makanan diubah menjadi bentuk paling kecil yang sederhana agar mampu diserap oleh sel. Oke, kita lanjut lagi. Makan. Pernah makan apa enggak? Pasti pernah ya. Apa sih makan itu? Ya. Jadi makan adalah peristiwa memasukkan bahan, entah itu makanan, entah minuman, ke dalam sistem pencernaan, sehingga kandungan yang di dalam makanan, kandungan yang di dalam minuman itu bisa diserap oleh tubuh. Pak, ada cilok, ada sempol, ada kerupuk. Itu makan apa enggak, Pak? Makan. Kan apa yang kita makan itu mengandung zat. Ya toh? Zatnya itu yang diserap oleh tubuh. Kita mengunyah, kita membuka mulut, memasukkan sesuatu ke mulut, itu makan. Kecuali ada sendal, kamu kunyah,
kamu muntahkan lagi itu bukan makan, ya. Itu jenenge wong gragas, ya. Oke. Makan itu ya nasi, ya roti, ketela, gitu. Jadi apa yang perlu kita makan? Yang penting itu apa di dalam tubuh itu? Ada 6, ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Ada 6 hal yang harus masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Air ini meskipun hal yang sederhana, hal yang mungkin murah, hal yang kecil, tapi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam sistem pencernaan. Jadi 70% tubuhnya manusia ini diisi oleh yang namanya apa? Air. Ya, kalau tidak ada air, kekeringan, mati. Orang mungkin 30 hari tanpa makan bisa, tetapi 3 hari, 2 hari tanpa minum tidak bisa. Ya. Oke, mari kita lihat penjabarannya. Ada karbohidrat. Karbohidrat itu fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi. Selain itu juga karbohidrat itu untuk membentuk senyawa organik yang lain, yaitu apa? Lemak, terus menjaga keseimbangan asam dan basa tubuh. Karbohidrat itu bisa diserap tubuh itu dalam bentuk glukosa. Ya, kalau kamu ingat glukosa itu unsur kimianya apa? C6H12O6. Ya, karbohidrat itu dalam bentuk amilum atau zat tepung. Ya. Amilum atau zat tepung itu bisa terdapat dari roti, dari daun-daunan, dari nasi, dari jagung, dan lain sebagainya. Ya, itu amilum. Ya. Jadi karbohidrat atau amilum yang kita makan itu akan diuraikan oleh air liur kita, oleh kelenjar petialin yang menghasilkan apa? Enzim. Enzimnya disebut dengan amilase, memecah karbohidrat menjadi glukosa. Ya. Glukosa inilah yang akan masuk ke dalam sel dan mengalami reaksi pembakaran menggunakan oksigen dan yang biasanya disebut dengan respirasi sel. Respirasi sel inilah yang akan menghasilkan energi. Ya. Kamu ingat energi di dalam tubuh itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Ingat apa enggak? A, T, P. Ya. Jadi dalam bentuknya apa? ATP. Kalau kita sudah makan karbohidrat, karbohidrat dipecah jadi glukosa, glukosa dijadikan energi melalui proses apa? Respirasi sel. Ya. Di situ sudah Pak Rizal stabilo. Jika di dalam tubuh kelebihan glukosa, maka akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam otot dan hati oleh hormon insulin. Ya, pernah dengar toh hormon insulin? Namun jika tubuh kekurangan glukosa, maka simpanan glikogen akan diubah oleh hormon glukagon menjadi glukosa kembali. Jadi kalau kita makan terlalu banyak, terus kita tidak beraktivitas, tidak melakukan kegiatan, glukosanya dibuat apa, Pak? Ya disimpan. Disimpan di mana? Di otot dan di hati. Bisa saja poin yang kedua, selain itu berfungsi untuk membentuk senyawa organik lemak. Berarti kan glukosa itu kalau kebanyakan
diubah menjadi apa? Bisa saja disimpan dalam bentuk apa? Lemak. Ya, jadi kalau makan dilihat porsinya, dilihat aktivitasnya. Kalau aktivitasnya berat, makan banyak is okay. Tapi kalau makannya banyak, aktivitasnya cuma sedikit, di depan laptop, main game, di depan HP, scroll IG, buat TikTok, ya glukosa itu akan disimpan ke dalam bentuk lemak. Di mana? Di otot atau di hati. Jadi sumber karbohidrat itu bisa dalam yang bisa kita makan bentuknya apa? Nasi, jagung, sagu, gandum, ketela, dan umbi-umbian. Untuk poin yang terakhir, dibaca sendiri ya. Sekarang lemak. Pak, lemak itu penting apa enggak? Wah, penting sekali. Tapi kalau kebanyakan lemak juga tidak boleh. Ya, lemak tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Unsurnya yang menyusun sama dengan karbohidrat. Ya, jadi bisa saja karbohidrat itu disimpan dalam bentuk lemak. Berdasarkan sumber lemak, lemak dibagi menjadi dua, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Ya, bisa dibaca sendiri di poin ketiga. Lemak hewani itu contohnya apa, berasal dari apa, lemak nabati itu berasal dari apa, contohnya apa. Ya. Fungsi lemak antara lain pelindung organ tubuh yang lunak, ya, pembawa zat makanan yang penting, sumber energi terbesar. Sumber energi terbesar. Jadi kalau kita tidak makan, misalnya satu hari kita tidak makan atau kita pas puasa, terus kita melakukan kegiatan, otomatis kan karbohidrat kan tidak terserap toh, tidak ada yang masuk kan. Jadi gimana tubuh itu menghasilkan ATP, menghasilkan energi? Berarti lemaknya di dalam otot diubah oleh hormon glukagon menjadi glukosa. Glukosanya itu masuk ke dalam respirasi sel. Respirasi sel menghasilkan apa? Energi. Energi dalam bentuk ATP. Bingung? Enggak ya? Jadi ATP itu yang digunakan untuk beraktivitas. Kelebihan lemak dapat menyebabkan kegemukan atau obesitas. Kelebihan kolesterol juga dapat menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak. Stroke. Terus ada lagi yang biasanya menggoreng makanan minyaknya berulang kali. Gorengnya kalau minyaknya ndak sampai kayak oli tap-tapan, sampai hitam begitu, nggak diganti. Ya. Minyak itu kolesterol. Ya. Kalau minyaknya itu tidak diganti pada saat menggoreng, ya, 1-2 kali bolehlah. Tapi kalau sudah 3 lebih, itu sudah buruk. Kalau terlalu banyak minyak yang seperti itu akan menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah di jantung, contohnya. Jantung koroner, ya. Yang kalian biasanya sebut serangan jantung itu loh. Nah, oke, lanjut. Protein. Protein merupakan nutrisi penyusun struktur tubuh. Protein sangat penting dalam menunjang pertumbuhan tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Ya, jadi kalau ada sel yang rusak, contoh tanganmu sengaja atau tidak sengaja terkena pisau, itu pasti mereka butuh protein. Ya, untuk apa? Sel di sini kan rusak. Biar dia bisa diganti, maka kita harus banyak protein. Kulit, setiap hari kamu mandi,
kamu gosok, itu pasti ada kulit yang terkelupas, ya. Dalam bahasa Jawanya, mohon maaf ya, namanya bolot, ya. Pas kamu mandi, kamu gosok, itu kan berarti ada sel kulit yang mati, rusak. Siapa yang mengganti? Ya protein. Kalau tidak ada protein, tidak terganti. Ya, itu. Selain itu, protein juga dapat berfungsi sebagai sumber energi apabila tubuh kekurangan glukosa dan lemak. Ya, protein bisa itu. Penggunaan protein sebagai sumber energi dialami oleh orang yang kekurangan makanan dalam jangka panjang atau menderita sakit yang berat dan lama. Protein merupakan rantai panjang polipeptida yang tersusun dari beberapa jenis asam amino. Jadi protein itu gabungan dari asam amino. Ya. Protein itu dicerna apa enggak, Pak? Dicerna di mana? Di lambung. Ya. Nanti kamu bisa baca dan cek sendiri di sana. Berdasarkan sumbernya, protein terdiri dari dua jenis. Protein nabati dari tumbuhan, protein hewani dari hewan. Contohnya sudah ada di situ. Fungsi protein apa saja? Sudah ada di situ. Membentuk sel tubuh, membentuk antibodi, hormon, enzim, kromosom, memperbaiki sel-sel yang rusak, sumber energi, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengatur tubuh, mendetoksifikasi racun. Ya. Proses pencernaan protein, kamu bisa baca di situ sudah jelas oleh enzim, ya. Enzimnya namanya pepsin. Enzim pepsin itu ada di lambung, ya. Kalau di SD, di mulut enzim apa, di lambung enzimnya apa, usus besar enzimnya apa, pankreas enzimnya apa, sudah ada. Nah, sekarang di SMP kamu bisa melihat, oh begitu tak cara kerjanya enzim. Jadi enzim pepsin itu merubah protein menjadi apa? Pepton atau polipeptida. Kamu bisa baca di situ nanti ya. Oke, lanjut. Uji protein juga bisa dibaca. Vitamin merupakan nutrien yang berfungsi mengatur proses metabolisme di dalam tubuh. Ya. Ada banyak vitamin, ada banyak kandungan vitamin yang dari sumber makanan di sekitar kita. Ya. Contohnya ini, vitamin di sini gambarnya, maaf ya, kecil sekali. Ini banyak sekali sayuran, banyak sekali buah. Ya. Dalam sayuran dan buah banyak sekali yang namanya vitamin. Ya. Meskipun vitamin itu diperlukan dalam jumlah yang kurang atau jumlah sedikit, tapi jumlah yang sedikit ini apabila tidak dicukupi atau tidak masuk ke dalam tubuh, maka apa? Proses metabolisme di dalam tubuh itu berkurang. Contoh kalau kita kurang makan, contoh yang gampang ya, vitamin C. Vitamin C itu ada di jeruk, ya. Jeruk sama cabai. Percaya enggak? Vitamin C-nya jeruk sama cabai itu banyakan mana? Banyakan cabai. Tapi kan kita tidak mungkin makan cabai gegara kurang vitamin C. Pasti yang kita makan adalah jeruk. Kalau kita kurang vitamin C, gimana? Metabolisme tubuh berkurang, imunnya berkurang, kita sering terkena penyakit. Vitamin dapat dikelompokkan menjadi vitamin yang larut dalam air dan
larut dalam lemak. Kalau larut dalam air itu vitamin C dan vitamin D. Vitamin yang larut dalam lemak ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ya, nanti kalau bertanya, Pak, contohnya vitamin B, A, B, C, D, E, dan K itu apa saja? Contoh makanannya, ya dicari sendiri ya, di Google banyak. Terdapat banyak sekali jenis vitamin. Ya, jadi vitamin-vitamin A sampai K itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Beberapa fungsinya sudah Pak Rizal tuliskan di situ. Mengatur zat di dalam tubuh, menguatkan gigi, gusi, dan tulang, mempercepat pertumbuhan, memperkuat daya tahan tubuh, mempercepat proses, dan lain sebagainya. Terus kita lanjut ke mineral. Ya. Mineral menurut AWR Potter dan Robinson, itu mineral adalah suatu bahan atau zat yang homogen, mempunyai komposisi kimia tertentu atau dalam batas-batas dan mempunyai sifat-sifat tetap, dibentuk di alam dan bukan hasil suatu kehidupan. Ya. Sebagian besar mineral terdapat dalam keadaan padat, akan tetapi dapat juga berada dalam keadaan setengah padat, gas ataupun cair. Mineral itu dibagi menjadi dua, makromineral dan mikromineral. Makro itu kalau kamu sering mendengarkan besar, mikro kan kecil, ya, bukan mineral yang besar, bukan mineral yang kecil. Tetapi kalau makromineral adalah mineral yang diperlukan tubuh itu dalam jumlah besar, banyak. Tapi kalau mikromineral, mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang tidak banyak, sedikit. Gitu. Mineral merupakan elemen esensial, anorganik pada tubuh sebagai katalis. Katalis itu pemercepat ya dalam reaksi biokimia. Mineral diklasifikasikan sebagai makromineral ketika kebutuhan sehari-hari adalah 100 mg. Jadi di sini makromineral ada K, kalsium, natrium, fosfor, magnesium, belerang, dan klor. Ini sebenarnya sudah kita dapat secara tidak langsung ya, ada di makanan-makanan kita sehari-hari. Jumlahnya berapa? 100 mg. Atau bisa lebih. Kalau mikromineral, besi, mangan, kobalt, molibdenum, dan selenium itu jumlahnya kurang dari 100. Jadi yang dibutuhkan itu bisa 80, bisa 70 dalam satu harinya. Oke. Gitu ya. Sekarang air. Air dibutuhkan dalam jumlah besar, air dapat diperoleh dengan mengkonsumsi makanan atau minuman. Air berfungsi sebagai pelarut sehingga memungkinkan terjadinya berbagai reaksi di dalam tubuh. Jadi air itu diperlukan ya. Jadi air diperlukan untuk apa? Melarutkan vitamin tadi, vitamin B dan vitamin C. Lemak itu diperlukan untuk apa? Ya bisa saja untuk melarutkan vitamin. Vitamin apa? A, D, E, dan K. Ya, jadi keenam unsur tubuh yang diperlukan dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, semuanya saling berkesinambungan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tidak ada yang boleh dikurangi, tidak ada yang boleh dilebihkan. Jadi semuanya harus pada porsinya. Kalau karbohidrat lebih juga tidak baik, bisa terjadi obesitas. Lemak kelebihan juga tidak baik, bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah otak, akhirnya stroke, pembuluh jantung koroner, akhirnya serangan jantung, dan lain sebagainya.
ya. Jadi tidak boleh dikurangi, ya, tidak boleh ditambah-tambah, ya. Semua yang berlebihan itu pasti berefek yang kurang baik, ya. Air untuk orang dewasa setiap hari dibutuhkan 2 liter minimal. Itu untuk mencukupi kebutuhan tubuh 2 liter, ya. Siapa yang di rumah minum airnya waktu makan saja, ya. Ada kan itu, kalau ndak haus ndak minum air, ya. Tapi juga bener sih, kalau nggak haus ngapain minum air ya. Oke, kita lanjut. Menu makanan. Nah, ini piramida makanan. Masih ingat ya? Ini kalau ada piramida, ini bukan menggambarkan suatu estetika untuk makan. Ini bukan menu makanan ya. Jadi di sini ada karbohidrat, ya. Di sini ada vitamin dan mineral, ya. Di sini ada protein, ya. Ada lemaknya juga. Di sini ada minyak-minyak. Ada lemak, ada minyak, ada gula, ada garam. Bawahnya ada susu dan produk turunan susu. Contoh produk turunan susu yaitu apa? Keju, yogurt, dan lain sebagainya. Itu apa? Lemak nabati. Lemak hewani, maaf. Susu dan produk turunannya itu contoh lemak hewani. Ini ada ikan, ada ayam, ada daging, ada legum, ada telur juga. Itu contoh lemak hewani. Kalau legum itu lemak nabati. Ini ada sayuran, ada buah-buahan, banyak. Sini ada karbohidrat. Nasi, mie, roti, biji-bijian, produk, dan umbi-umbian. Begini menunjukkan apa, Cek? Jumlah. Ya. Jadi jumlah karbohidrat itu lebih banyak daripada vitamin dan mineral. Jumlah vitamin dan mineral lebih banyak daripada jumlah protein dan lemak. Protein lebih banyak daripada jumlah lemak. Ya. Tidak boleh terbalik. Ini yang di sini, ini yang di sini. Tidak boleh. Ya. Jadi ini sudah sesuai dengan standar gizi, ya. Standar gizinya itu gimana? 4 sehat, 5 sempurna, ya. Asupan makanan merupakan sumber zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tidak ada satu pun bahan makanan yang mengandung zat gizi lengkap. Tidak ada satu, itu mencakup semuanya, itu tidak ada. Umumnya bahan makanan kaya akan zat gizi tertentu, tetapi miskin akan zat gizi yang lain. Ya, berarti semua makanan ini gimana? Saling melengkapi. Ya. Oleh karena itu, menu makanan harus tersusun dari bahan makanan yang bervariasi dan bahan makanan yang bervariasi. Diharapkan dapat diperoleh kandungan gizi yang lengkap. Menu makanan lengkap di Indonesia secara umum terdiri atas makanan pokok, lauk, sayur, buah, serta susu sebagai pelengkap. Makanan pokok, lauk, dan sayur, serta susu sebagai pelengkap. 4 sehat, 5 sempurna. Ya, itu. Nah, sekarang kalau tadi kita membahas apa yang harus masuk di dalam tubuh dan jenis-jenisnya apa. Dan yang seharusnya apa yang kita makan. Nah,
Sekarang, setelah kita tahu apa yang kita makan, sebenarnya makanan yang setelah kita kunyah terus masuk ke dalam tubuh itu ngapain? Ya, dipecah oleh siapa saja sampai kita itu bisa mendapatkan apa? Energi itu tadi. Ya, jadi makanan itu dipecah dibantu oleh sistem pencernaan manusia dari mulut ini mulut sampai dengan anus. Ya. Jadi sistem pencernaan manusia atau human digestive system itu tersusun dari organ pencernaan dalam bentuk saluran pencernaan dan organ tambahan. Saluran pencernaan itu maksudnya gimana, Pak? Ya bentuknya saluran. Contohnya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Bentuknya kan saluran toh, tengahnya kan lubang. Ya. Ada lagi yang namanya organ tambahan. Organ tambahan itu contohnya apa? Lidah, terus ada kelenjar apa? Di sini kelenjar ludah. Terus ada apa lagi? Pankreas, ada hati. Gitu kan? Oke. Di sistem pencernaan, Pak Rizal akan berikan materinya saja. Ya. Nanti penjabaran materi itu sebagai tugasmu. Jadi saluran pencernaan itu contohnya adalah mulut, eksofagus, kerongkongan, ya. Eksofagus itu kerongkongan. Kalau tenggorokan itu bukan masuk saluran pencernaan, itu masuk ke mana? Saluran pernafasan. Jadi tenggorokan dan kerongkongan itu berbeda. Satunya pernafasan, satunya untuk makanan. Ya. Ada juga usus halus, kemudian usus besar, lambung, faring, ya, itu termasuk ke, kalau faring ini masuk ke kerongkongan. Dari usus besar, makanan itu dibusukkan ya oleh bakteri yang namanya Escherichia coli, ya. Diserap makanannya, sari-sari makanannya, kalau sudah dibusukkan di situ, ya, di usus besar. Kalau sudah ya dikeluarkan lewat anus. Itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada organ dan saluran pencernaan. Organ pencernaan tambahan atau aksesoris. Organ pencernaan tambahan berfungsi sebagai pembantu saluran pencernaan untuk melakukan kerjanya. Lidah dan gigi ada dalam rongga mulut. Kantong empedu dan kelenjar pencernaan menghubungkan saluran pencernaan lewat sebuah saluran. Tambahan kelenjar makanan akan membuat sekret ya yang berfungsi membantu mencegah bahan makanan. Lidah, gigi, kantung empedu, dan beberapa kelenjar seperti kelenjar hati, lidah, dan pankreas. Jadi dari lidah, gigi, dan kelenjar-kelenjarnya itu yang membantu apa? Membantu makanan itu dicerna oleh tubuh. Dicerna itu maksudnya, mencerna itu bukan hanya mengunyah, terus kita menelan. Bukan. Mencerna itu menguraikan bahan makanan yang terbesar menjadi yang terkecil. Contohnya apa? Kita makan nasi, di dalam nasi ada amilum. Amilum setelah kita kunyah,
Di mulut dibantu oleh air liurnya tadi kan gimana? Menghasilkan apa? Glukosa toh? Glukosa masuk ke kerongkongan, terus masuk lagi ke lambung, di lambung diserap oleh apa? Sel epitel lambung. Ya, jadi kamu pernah dengar toh sel epitel? Di dalam lambung, di lapisan lambung itu ada sel epitel. Fungsinya apa? Menyerap bahan makanan. Ya, ya dari glukosa, protein, lemak, vitamin, mineral itu diserap oleh lambung. Diserap lambung, salurkan pembuluh darah diedarkan ke seluruh tubuh masuk ke dalam sel. Oke. Ini ada gambar, tolong dipelajari betul ya. Ada nomor 1 sampai dengan nomor 24 itu ada keterangannya ya. Nomor 1 kelenjar ludah, nomor 2 parotis, nomor 3 submandibularis sampai dengan 24. Kamu hafalkan, kamu pelajari, suatu saat ada soal tentang gambar ini ya. Oke, lanjut. Mulut, kerongkongan, lambung. Di situ sudah ada penjelasannya sendiri-sendiri, ya. Penjelasannya singkat. Jadi nanti kamu jabarkan sendiri, ya. Sambil kamu buka buku paket IPA tentang sistem pencernaan. Di mulut ada peristiwa apa? Di kerongkongan ada peristiwa apa? Di lambung ada peristiwa apa? Usus halus ada peristiwa apa? Usus besar ada peristiwa apa? Di anus ngapain? Ya. Tugasnya sekarang silahkan kamu resume dari slide pertama sampai dengan slide yang terakhir ini. Ya, kamu kan pasti juga mendengar penjelasannya Pak Rizal. Kamu boleh tambah-tambah di buku catatanmu penjelasannya Pak Rizal yang mungkin belum ada di PowerPoint. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, untuk saluran pencernaan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Kamu cari peristiwa apa yang terjadi di sana. Kemudian, yang kedua, yang ketiga, kamu tulis enzim apa saja yang membantu proses pencernaan dari mulut sampai dengan anus. Dan bagaimana cara kerjanya. Gitu ya. Jadi tugas yang pertama, kamu resume slide yang pertama sampai dengan slide yang terakhir. Yang kedua, kamu mencari peristiwa yang terjadi di mulut, kerongkongan lambung, usus halus, usus besar, sampai dengan anus. Yang ketiga, kamu tulis enzim apa saja yang terdapat di saluran pencernaan. Dan bagaimana kerjanya. Lalu yang terakhir, kelenjar. Kelenjar pencernaan itu apa saja, fungsinya apa saja. Gitu ya. Oke, saya rasa apa yang Pak Rizal
jelaskan di sini sudah lumayan cukup jelas dan bisa diterima. Jadi kalau kamu kurang paham, silahkan langsung bertanya. Nanti akan Pak Rizal jawab di grup besar kelas 8A dan 8B. Ya. Jadi kita sambil belajar di situ. Ya. Untung-untung kalau kamu punya Google Meet, kita bisa diskusi, bisa discuss di situ. Pak Rizal bisa menjelaskan lagi ke semua temanmu, ya, kelas 8A dan 8B. Oke, durasinya cukup panjang, saya rasa sudah cukup. Tidak ada pertanyaan ya untuk saat ini. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat. Tugasnya segera diselesaikan. Kalau sudah selesai, segera dikirimkan ke Pak Rizal, supaya Pak Rizal bisa menilai, mengkoreksi apa yang kurang dan apa yang salah. Gitu ya. Oke, kelas 8A, 8B, terima kasih. Tuhan memberkati. Bye.